Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita semua tahu bahwa dunia sedang dilanda oleh virus, yaitu virus corona atau biasa kita kenal dengan singkatan COVID-19. Maka dari itu tidak diperbolehkan adanya suatu aktivitas yang menyebabkan kerumunan atau perkumpulan. Salah satunya yaitulah KBM atau kegiatan belajar mengajar. Maka pada saat ini kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Dan salah satunya yaitu materi pembelajaran. Maka pada kesempatan kali ini kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang akan menyampaikan materi pembelajaran dengan bertema perlakuan akuntansi pemecahan saham oleh perusahaan. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat tugas mata perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan 2 yang diampu oleh Ibu Dwi Septiani, SEMM. Sebelum kita membahas materi pembelajaran, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok 4. Dengan saya sendiri, Jaka Saputra, biasa dipanggil Jaka. Statusnya mahasiswa aktif semester 6, jurusan S1 Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi, tahun angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktania Denita. Saya mahasiswa aktif semester 6 program studi akuntansi jurusan perpajakan Universitas Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raika Juwahini. Saya adalah seorang mahasiswi di Universitas Pamulang pada program studi akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Husnul Amalia, biasa dipanggil Winda. Saya mahasiswa aktif semester 6 jurusan akuntansi perpajakan di Universitas Pamulang. Teman-teman semua, salam kenal ya. Perkenalkan, nama saya Angela Widiasari. Teman-teman bisa memanggil saya Angel. Saat ini saya mahasiswi aktif di Universitas Pamulang di jurusan akuntansi perpajakan dan saat ini saya berada di semester 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cece Piani. Saya mahasiswa aktif semester 6 program studi akuntansi untuk jurusan pajak Universitas Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Safitri. Saya mahasiswa aktif semester 6 jurusan S1 Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi, tahun angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irene Kaja. Status saya mahasiswi aktif semester 6 jurusan S1 Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi, tahun angkatan 2018, Universitas Pamulang. Perkenalkan, saya Sri Rejeki, mahasiswa aktif semester 6 S1 Akuntansi jurusan perpajakan Universitas Pamulang, tahun angkatan 2018. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian dari pemecahan saham atau yang lebih dikenal dengan stock split. Pemecahan saham atau stock split merupakan tindakan untuk menurunkan nilai nominal menjadi lebih rendah dari saham biasa dengan mengeluarkan tambahan lembar saham secara sebanding. Sebagai aksi emiten yang dilakukan dengan pemecahan nilai nominal saham menjadi nilai nominal lebih kecil sesuai dengan rasio stock split atau pemecahan saham yang telah ditentukan. Dalam perubahan nilai tersebut hanya akan mengakibatkan pada penambahan jumlah lembar saham yang beredar, tetapi tidak mengubah nilai modal menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Dalam perubahan nilai nominal tersebut hanya akan mengakibatkan penambahan pada jumlah lembar saham yang beredar, tetapi pada nilai modal tidak akan berubah menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Hal ini juga dapat membentuk harga saham menjadi lebih wajar dan dapat meningkatkan saham pada pasar modal. Dalam stock split atau pemecahan saham, nilai modal yang disetor tidak akan berubah, melainkan yang berubah hanya jumlah lembar saham yang beredar, sehingga pada perlakuan akuntansinya tidak perlu dibuatkan ayat jurnalnya. Manfaat stock split. 1. Harga saham yang lebih rendah setelah stock split akan meningkatkan daya tarik investor untuk membeli saham dalam jumlah yang besar, sehingga dapat mengubah investor outlot, yaitu investor yang membeli saham di bawah 500 lembar satu lot, menjadi investor round lot.
yaitu investor yang membeli saham minimal 500 lembar. 2. Meningkatkan daya tarik investor kecil untuk melakukan investasi. 3. Meningkatkan jumlah pemegang saham sehingga pasar akan menjadi lebih liquid. 4. Sinyal yang positif bagi pasar karena kinerja manajemen bagus dan memiliki prospek yang baik. Pendapat lain yang bertentangan dengan manfaat-manfaat yang telah diuraikan di atas yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat harga saat ini belum dapat menjamin keberhasilan stock split karena ketidakpastian dalam lingkungan bisnis. 2. Tingkat harga saham setelah stock split akan mengubah posisi perusahaan pada kelompok yang memiliki nilai saham rendah sehingga mengakibatkan kepercayaan investor terhadap saham menurun. 3. Peningkatan jumlah pemegang saham akan menaikkan biaya pelayanan servicing cost bagi pemegang saham. 4. Pemecahan saham stock split merupakan upaya manajemen untuk menata kembali harga saham pada rentang harga tertentu. Mengarahkan harga saham pada rentang harga tertentu diharapkan semakin banyak partisipan yang akan terlibat dalam perdagangan. Semakin banyak partisipan akan semakin meningkatkan likuiditas saham di pasar bursa, sehingga dengan dilakukannya stock split dapat mengurangi nilai pasar saham dan memiliki kemampuan menarik mayoritas investor potensi. Alasan lain perusahaan stock split yang pertama, untuk menyesuaikan harga pasar saham perusahaan pada tingkat di mana individu dapat lebih banyak menginvestasikan dananya pada saham tersebut. Kemudian yang kedua, untuk menyebarkan atau memperluas pemegang saham dengan meningkatkan jumlah saham yang beredar dengan nilai pasar yang dapat dijangkau. Teori pemecahan saham. Secara teoritis, motivasi yang melatar belakangi perusahaan melakukan stock split tertuang dalam beberapa teori. Yang pertama, trading range theory, dan yang kedua, signaling theory. Trading range theory menyatakan bahwa manajemen melakukan stock split didorong oleh perilaku praktisi pasar yang konsisten dengan anggapan bahwa dengan melakukan stock split dapat menjaga harga saham tidak terlalu mahal, di mana saham dipecah karena ada batas harga yang optimal untuk saham dan untuk meningkatkan daya beli investor sehingga tetap banyak orang yang mau memperjualbelikannya, yang pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Menurut teori ini, stock split akan meningkatkan likuiditas saham. Harga saham yang terlalu tinggi menyebabkan kurang aktifnya saham tersebut di perdagangan. Dengan adanya pemecahan saham, harga saham menjadi tidak terlalu tinggi, sehingga makin banyak investor bertransaksi. Dengan kata lain, harga saham yang terlalu tinggi mendorong perusahaan. Jenis stock split. Pada dasarnya, ada dua jenis stock split yang dapat dilakukan, yaitu stock split up dan stock split down. Pertama, stock split up adalah penurunan nilai nominal per lembar saham yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. Misalnya, stock split dengan faktor pemecah 2:1, 3:1, dan 4:1. Stock split dengan faktor pemecah 2:1 maksudnya adalah 2 lembar saham baru atau lembar setelah stock split dapat ditukar dengan 1 lembar saham lama atau lembar sebelum stock split. Stock split dengan faktor pemecah 3:1 maksudnya adalah 3 lembar saham baru atau lembar setelah stock split dapat ditukar dengan 1 lembar saham lama, lembar sebelum stock split, dan seterusnya. Kedua, stock split down adalah peningkatan nilai nominal per lembar saham yang mengurangi jumlah saham yang beredar. Misalnya, pemecah turun dengan faktor pemecah 1:2, 1:3, 1:4. Stock split dengan faktor pemecah 1:2 maksudnya adalah 1 lembar saham baru, lembar setelah stock split, dapat ditukar dengan 2 lembar saham atau lembar sebelum stock split. Stock split dengan faktor pemecah 1:3 maksudnya adalah suatu lembar saham baru atau lembar setelah stock split dapat ditukar dengan 3 lembar saham lama atau lembar sebelum stock split.
split, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis saham stock split. Berdasarkan hak klaimnya, saham dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah saham biasa atau common stock, yang kedua adalah saham preferred atau preference stock. Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dibandingkan dengan saham preferred. Demikian pula dengan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila dilikuidasi. Sedangkan saham preferred adalah saham yang memberikan hak lebih atas saham biasa, seperti hak prioritas pengembalian modal apabila perusahaan dilikuidasi dan juga hak pembagian dividen. Berdasarkan cara peralihannya, saham juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah saham atas unjuk, yang kedua adalah saham atas nama. Saham atas unjuk adalah saham yang nama kepemilikannya tidak tertulis, agar dapat dengan mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor yang lainnya. Sedangkan saham atas nama adalah saham yang nama kepemilikannya tertulis dengan jelas dan cara peralihannya melalui prosedur tertentu. Secara teori, saham yang tercantum dalam Bursa Efek Indonesia adalah saham atas nama. Artinya, nama pemilik tercantum dalam daftar pemegang saham perseroan yang bersangkutan. Suatu pihak dapat dikatakan sebagai pemegang saham utama apabila ia secara langsung maupun tidak langsung memiliki hak suara dari keseluruhan hak suara yang dikeluarkan sebesar 20%. Lalu, bagaimanakah perlakuan akuntansi pemecahan saham? Perlakuan pemecahan saham tidak diatur dalam standar akuntansi keuangan, melainkan diatur dalam Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 56 paragraf 21C tahun 2013, yaitu mengenai suatu transaksi yang mengubah jumlah saham biasa tetapi tidak mengubah sumber daya. Dikatakan perusahaan dapat memperbanyak jumlah saham yang beredar dengan cara mengurangi nominal sahamnya. Bagi pemegang saham, penurunan nilai nominal per lembar saham ini tidak akan mempengaruhi nilai buku investasinya, melainkan hanya akan menambah jumlah saham yang ia miliki. Misalnya, perusahaan ABC mengumumkan adanya stock split di mana tiap lembar saham dipecah menjadi 2 lembar atau 2:1. Adanya pemecahan saham ini, para pemegang saham akan menerima 2 lembar saham untuk menukar tiap lembar saham yang dimiliki. Jumlah harga pokok saham tidak berubah, namun karena jumlah lembarnya bertambah menjadi 2 kali lipat, maka harga pokok per lembar saham turun menjadi setengah dari harga pokok semula. Dalam hal ini pemecahan saham tidak ada pendapatan yang diakui oleh pemegang saham. Apabila nilai ekuitas anak perusahaan atau perusahaan asosiasi yang menjadi bagian perusahaan investor sesudah transaksi perusahaan ekuitas anak perusahaan atau perusahaan asosiasi berbeda dengan nilai ekuitas anak perusahaan atau perusahaan asosiasi yang menjadi bagian perusahaan investor sebelum transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan atau perusahaan asosiasi, maka perbedaan tersebut oleh investor diakui sebagai bagian dari ekuitas dengan akun selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan atau perusahaan asosiasi. Pada saat pelepasan investasi yang bersangkutan, jumlah selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan atau perusahaan asosiasi yang terkait diakui sebagai pendapatan atau beban dalam periode yang sama pada waktu keuntungan atau kerugian pelepasan diakui. Pada hakikatnya, anak perusahaan atau perusahaan asosiasi merupakan bagian perusahaan investor. Karena itu, perubahan ekuitas anak perusahaan atau perusahaan asosiasi yang tidak berasal dari transaksi antara perusahaan investor dan anak perusahaan juga diperlakukan sebagai perubahan ekuitas di perusahaan investor.
Bagaimana nilai dividen saham dan pemecahan saham? Dividen saham dan pemecahan saham memiliki nilai yang berbeda dipandang dari pihak investor dan perusahaan, serta bagi perdagangan saham itu sendiri. Yang pertama, bagi para investor. Secara teoritis, dividen saham atau pemecahan saham bukan sesuatu yang menyangkut nilai bagi para investor. Mereka menerima tambahan jumlah saham, tetapi proporsi kepemilikan perusahaan tidak berubah. Harga pasar saham tersebut akan menurun secara proporsional sehingga total nilai saham yang dipegang tetap sama. Namun demikian, apabila investor akan menjual sebagian sahamnya dalam rangka mendapatkan kas, maka dividen saham atau pemecahan saham sangat membantu pelaksanaan tersebut. Meskipun tanpa adanya dividen saham dan pemecahan saham, investor juga dapat menjual sahamnya. Tapi dividen saham atau pemecahan saham mempunyai pengaruh psikologi yang menguntungkan bagi para pemegang saham tersebut. Yang kedua, pengaruh nilai dividen saham dan pemecahan saham terhadap dividen kas. Dividen saham atau pemecahan saham mungkin dibarengi dengan meningkatnya dividen kas. Kadang-kadang dividen saham diberikan kepada pemegang saham dengan maksud untuk menghemat kas. Jika laba meningkat, perusahaan tidak meningkatkan dividen kas, namun akan menahan laba dalam jumlah yang cukup besar dan memberikan dividen saham. Yang ketiga, pengaruh nilai dividen dan pemecahan saham terhadap perdagangan. Pemecahan saham dan dividen saham digunakan untuk menempatkan saham pada perdagangan yang lebih disukai dengan harga yang lebih rendah. Namun, keadaan ini untuk menarik lebih banyak pembeli dan juga mempengaruhi bauran pemegang saham atau mixed shareholders. Sejalan dengan meningkatnya pemegang saham individu dan menurunnya pemegang saham kelembagaan, akan berdampak perdagangan saham akan lebih banyak yang terlibat. Kali ini akan membahas mengenai pengaruh nilai dividen dan pemecahan saham terhadap muatan informasi. Pemberian dividen dan pemecahan saham dapat memberikan pengaruh yang positif dan dapat memberikan informasi yang secara efektif berguna bagi para investor tanpa harus dengan pembicaraan yang serius. Manajemen dapat menggunakan dividen dan pemecahan saham sebagai sarana untuk meningkatkan prospek perusahaan yang lebih menguntungkan. Jadi dalam pengaruhnya, saham ini dinilai lebih rendah, padahal seharusnya lebih tinggi dengan menggunakan dividen dan pemecahan saham. Tapi ingat ya, kita perlu berhati-hati karena dalam penggunaan dividen saham maupun pemecahan saham harus diberikan sebelum dividen kas. Oleh karena itu, pasar memandang bahwa dividen saham dan pemecahan saham merupakan salah satu indikator yang dapat mengarahkan adanya pembagian dividen kas yang lebih besar dan juga dalam peningkatan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi bukan dividen saham maupun pemecahan saham yang dapat menyebabkan positif terhadap saham itu sendiri, tetapi informasi positifnya yang dapat menyampaikan suatu isyarat adanya peningkatan kinerja perusahaan. Nah, kali ini ada kasus dividen saham dan pemecahan saham oleh perusahaan anak. Pemecahan saham oleh perusahaan anak dapat meningkatkan jumlah saham yang beredar, tetapi tidak berpengaruh terhadap aktiva bersih yang dimiliki oleh perusahaan anak maupun perusahaan induk dan juga presentasi kepemilikan saham minoritas. Stock split oleh perusahaan anak juga dapat berpengaruh terhadap saham yang beredar, bahkan dapat meningkatkan jumlah saham yang beredar. Tapi hal ini juga tidak berpengaruh terhadap aktiva bersih perusahaan anak maupun masing-masing rekening ekuitas mereka. Di samping itu, presentasi kepemilikan perusahaan induk dan perusahaan non-pengendali juga tidak dipengaruhi oleh stock split perusahaan anak. Dalam hal ini, dividen saham dapat mempengaruhi beberapa perubahan dalam ekuitas perusahaan anak. Yang pertama itu adalah berpengaruh terhadap laba ditahan. Laba ditahan sama dengan nilai yang ditetapkan atau harga pasar dari tambahan saham yang diterbitkan yang merupakan sebagai pengganti modal atau kelebihan modal perusahaan. Dengan demikian, ekuitas anak perusahaan pada kertas konsolidasi juga dapat berpengaruh. Yang kedua itu adalah dividen saham, di mana dividen saham ini juga tidak berpengaruh terhadap akuntansi perusahaan induk. Dividen saham atau stok dividen dan pemecahan saham atau stock split oleh perusahaan anak yang sebagian besar dimiliki tidaklah umum, kecuali hak minoritas tersebut diperdagangkan secara aktif di pasar sekuritas. Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan induk mengendalikan tindakan tersebut dan biasanya tidak ada manfaat yang diperoleh oleh entitas yang dikonsolidasikan atau perusahaan induk dari peningkatan jumlah saham yang beredar, perusahaan anak melalui pemecahan saham atau dividen saham. Bahkan jika suatu perusahaan anak memecah sahamnya
atau menerbitkan dividen saham, pengaruh tindakan tersebut pada prosedur konsolidasi adalah minimal. Contoh, PT Papan memiliki 80% saham beredar PT Sejahtera yang diperoleh pada tanggal 1 Januari 2000x5 dengan harga Rp160 juta. Ekuitas pemegang saham PT Sejahtera pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut. Modal saham dengan nominal 10.000 sebesar Rp100 juta, tambahan modal disetor sebesar Rp20 juta, saldo laba Rp80 juta dengan total ekuitas pemegang saham Rp200 juta. Selama tahun 2000x5, PT Sejahtera mempunyai laba bersih sebesar Rp30 juta dan membayar dividen sebesar Rp10 juta. PT Papan meningkatkan investasinya pada PT Sejahtera sebesar pendapatan investasinya, yaitu sebesar Rp24 juta, didapatkan dari Rp30 juta dikali 80%. Dan mengurangi investasinya pada PT Sejahtera sebesar dividen yang diterima, yaitu sebesar 8 juta dengan perhitungan 10 juta rupiah kali 80%. Maka saldo akun investasi PT Papan pada PT Sejahtera pada tanggal 31 Desember 2000x5 adalah sebesar 176 juta. Atas informasi yang diberikan tersebut, kertas kerja konsolidasi PT Papan dan perusahaan anak untuk tahun 2000x5 akan mencatat penyesuaian dan eliminasi berikut ini. Pertama, pendapatan dari PT Sejahtera sebesar 24 juta di debit, lalu di kreditnya ada dividen sebesar 8 juta, dan investasi pada PT Sejahtera sebesar 16 juta di kredit. Pada debit ada akun modal saham PT Sejahtera sebesar 100 juta, tambahan modal disetor PT Sejahtera sebesar 20 juta, saldo laba PT Sejahtera sebesar 80 juta. Di akun kreditnya ada investasi pada PT Sejahtera sebesar 160 juta dan hak minoritas awal sebesar 40 juta. Jika PT Sejahtera juga mengumumkan dan menerbitkan 10% dividen saham pada tanggal 31 Desember 2000x5, pada saat itu saham PT Sejahtera dijual dengan harga Rp40.000 per lembar. Dividen saham tersebut akan dicatat oleh PT Sejahtera sebagai berikut. Pada akun debit ada dividen saham biasa sebesar 40 juta, lalu di akun kreditnya ada modal saham nominal sebesar 10.000 dengan total 10 juta rupiah dan tambahan modal disetor sebesar 30 juta di akun kredit.